Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita dari kelompok 3, Bapak, Angkatan 33 untuk latihan pelatihan dasar CPNS Ya, Kementerian Pertanian. Izin untuk mengundang Pak Alhen sebagai salah satu narasumber kami untuk mengenai tema bela negara, Pak Alhen. Baik. ya, Mungkin sebelumnya saya izin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rifki Fajriansa yang akan memandu acara kita kurang lebih 15 sampai 30 menit ke depan untuk podcast, judulnya podcast sebagai salah satu tugas dari Latsar itu sendiri, Pak Alhen. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Pak Alhen. ya, baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama selamat malam untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera untuk kita. Ya, baik. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alhen Sorbu. Asal saya dari Papua, khususnya suku Biak. Jabatan saya sementara saat ini adalah Kepala Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan eh, saya sudah berkeluarga dan anak saya dua. Ya, mungkin itu saya perkenalan singkat dari saya. Ya, Oke, terima kasih. baik. Untuk kabar sehat, Pak Alhen? Baik-baik sehat. Sehat, baik. Jadi podcast ini sebenarnya santai saja, Pak. Tidak ada Ya, ya. aturan formal juga. Sebelumnya kami yang justru berterima kasih atas waktunya Pak Alhen karena sudah menyempatkan hadir, sudah capek-capek kuliah, terus lanjut lagi podcast bareng kami. Mungkin Ya. saya izin untuk membuka Ya. podcast ini, mungkin kita bisa mulai nih, Pak. Untuk pandangan Pak Alhen sendiri terkait bela negara itu gimana sih sebagai pandangan baik Pak Lurah dan Putra Indonesia Ya. itu sendiri. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pandangan saya sebagai putra asli Papua terkait dengan bela negara. Bela negara adalah bagaimana tiap individu atau kelompok kita berpikir untuk eh, berperilaku baik, berperilaku baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di mana saya pikir mungkin kalau kita melihat bela negara berarti pandangan teman-teman bahwa bela negara ini mungkin kita berperang ya kalau menurut masyarakat awam. Tetapi yang saya ingin jelaskan adalah bela negara adalah kembali kepada individu kita masing-masing, perilaku kita di kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja, tindakan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan, pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Saya ambil satu contoh, misalnya apel pagi, terus kita harus masuk misalnya jam 8.30 ya, kita harus istilahnya tepat waktu ya. Itu disebut juga bela negara. Jadi bukan kita apa istilahnya pandangan masyarakat awam bahwa kita berperang begitu harus pegang senjata, tapi tidak. Dalam hal itu ada bidang-bidangnya. Saya berikan contoh misalnya dari pihak TNI dan kepolisian itu adalah tugas mereka. Tetapi kita lebih ke pelayanan kita dan perilaku kita sehari-hari. Mungkin begitulah pandangan singkat tentang bela negara. Terima kasih. Baik, jadi memang Pak Arhen kalau misalnya kita bicara bela negara ini bukan hanya soal perang aja atau angkat senjata Ya, dan sebagainya, tapi juga bela negara ini melekat di keseharian kita sebagai ya, warga negara Indonesia. Baik, benar. selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya mau bertanya. Ya, Nama ini kita santai oh, saja, Pak. tidak perlu ini kita santai aja diskusi. Ya, Siap, Pak Oh, Arhen. ya, Pak Alhen. Panggilannya ya. Pak Alhen atau Pak Sorbu, Pak? Yang enaknya di mana ya silakan. Pak Alhen, ya. Agak susah soalnya kalau Pak Alhen. Ya, Ya, ya saya coba. Begini, Pak. Salam kenal. Saya Nurdiana Septi ya, dari CPNS dari BPPP Ketindan, jadi di bawah naungan SDM di Kementan. Nah, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Saya pengen tahu aja sih, karena kan saya sudah tahu dari Kak Julia tentang Pak Ahen ini kalau nggak salah masuk PNS 2017 ya Pak ya. ya, benar. Saya penasaran sih bagaimana pandangan tentang bela negara Bapak ketika pertama kali masuk PNS pada tahun 2017 dan apa perbedaannya dengan kondisi sekarang di tahun 2025. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin saya langsung jawab ya. Tadi kan Silakan, Pak. ditanyakan kira-kira perbedaan antara
kalau dilihat dari tahun kelahiran 1993 dan masa pengangkatannya di tahun 2017 dan sekarang ini 2025. Bagi saya pribadi, bela negara adalah konsep dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tahun 1993, masa muda atau milenial awal, bela negara dipahami masih sebatas semangat patriotisme klasik, seperti mencintai tanah air, menghormati bendera, ikut upacara, serta rasa bangga terhadap simbol-simbol negara. Itu waktu di zaman kita dulu tuh, saya berikan contoh, kalau ada upacara apa itu kan kita, itu wajib itu. Nah, tetapi di era tahun 2017-an awal menjadi PNS, pemahaman mulai berkembang. Bela negara bukan hanya soal militer, tetapi juga sikap netralitas disiplin dalam bekerja, memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak terlibat politik praktis. Dan di tahun 2025 saat ini, makna bela negara ini sangat luas. Bela negara berarti bagaimana kita sebagai aparatur menjaga integritas, memanfaatkan teknologi apa namanya teknologi digitalisasi untuk pelayanan publik yang transparan. Kalau dulu itu istilahnya makanya itu tertutup. Tetapi kalau sekarang ini kan semua kita sudah bisa lihat, sudah bisa akses. Kemudian melawan korupsi, hoax, radikalisme, dan narkoba. Intinya bela negara yang sekarang bukan hanya mempertahankan fisik NKRI seperti tadi saya sampaikan bahwa dulu kita upacara harus masuk disiplin apa, tapi sekarang kita bisa bela negara lewat media sosial yang ada, menjaga keutuhan bangsa lewat media sosial yang ada. Ya, betul. Mungkin perbedaannya itu dari zaman dulu dan sekarang zaman digitalisasi ya begitu lewat media. Oh, Jadi kalau ada berita yang kita salah sebar ya itu bisa berdampak buruk juga. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. oke, jadi memang dari Pak Allen sendiri sebenarnya konsepnya itu tetap sama, cuman memang dia berbentuk dinamis ya Pak Allen, Iya, dalam berbeda. bentuk implementasi dan sebagainya. Iya, benar. Baik, teman-teman, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya? Ya, mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjalani podcast ini, Pak. Oh, mungkin dari saya, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya Ya, Erlin dari Papua juga, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, Pak. Salam ya. kenal. Mungkin ingin tahu sih, menurut Bapak, bagaimana sih cara seorang PNS menjaga netralitas dalam menjalankan tugas? Mengapa netralitas itu penting untuk seorang PNS, Pak? Oke. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab saja ya. Siap. Jadi, mengapa hal tersebut netralitas PNS penting dalam konteks bela negara? Kan pertanyaan seperti begitu. Netralitas PNS adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi. Kalau PNS tidak netral, maka pelayanan publik bisa merusak atau istilahnya mencoreng nama baik pemerintah atau negara dan kepercayaan masyarakat. Dengan netralitas PNS membela negara dengan memastikan bahwa jadi begini, kita harus meyakinkan lewat aparatur sipil negara, kita harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa negara itu hadir untuk masyarakat. Jadi tugas utama kita adalah ya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bukan hanya kepada warga saja, tetapi kepada kelompok tertentu. Netralitas adalah bentuk bela negara dalam ranah birokrasi kalau kami di ASN. Mungkin begitu, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, jawabannya menarik sekali. Ya, Oke, baik. Jadi memang netralitas ini sebisa mungkin diterapkan pada diri kita karena memang kita berbasis layanan, kurang lebih seperti itu ya, Pak. iya benar. Iya. Nah, untuk teman-teman mungkin kita akan membawa sesi ini karena kebetulan Pak Alhen juga menjabat sebagai ketua Pak Lurah nih di Iya benar. kalau saya mohon maaf nih kalau saya sedikit salah ya Pak, di Kelurahan Amban ya Pak, Kecamatan Iya Manokwari benar. di Papua Barat. Papua Barat ya, Mungkin betul. teman-teman ada yang penasaran nih tentang bela negara mungkin di kapasitas kelurahan seperti itu dan tingkatannya bagaimana dan sebagainya. Mungkin dipersilakan teman-teman. Izin Pak, Iya, selamat malam. iya, Ya, selamat sore perkenalkan. di sini malam. Oh ya. Ya. Izin perkenalkan, nama saya Sandra Cantika dari BRMP Rawa. Iya,
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Seperti yang kita tahu, PNS adalah ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya Pak. Apalagi di tingkat kelurahan. PNS sering menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Bapak sebagai lurah Kelurahan Amban ya Pak, Kecamatan Manokwari Barat, bagaimana peran penting PNS dalam membangun kesadaran bela negara di lingkungan kelurahan? Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima Ya kasih. baik, terima kasih pertanyaannya bagus ya karena langsung menyentuh ke kelurahannya. Ya baik, mungkin yang bisa saya jelaskan peran penting ya ASN di tingkat kelurahan adalah tadi saya kembali lagi bahwa pemerintah kelurahan adalah pemerintah paling terendah dan bisa disebut tadi ujung tombak pemerintahan. Jadi apa namanya, kita sebagai ujung tombak pemerintahan, kita harus memberikan contoh-contoh teladan dari perilaku kita sehingga masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan dari kita bisa mendapatkan nilai-nilai bela negara, di mana dalam kita memberikan pelayanan kita harus tanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan juga semangat bela negara. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan pada pembukaan tadi adalah bela negara itu seperti apa. Kita harus tunjukkan lewat apa namanya pelayanan kita sehari-hari sehingga masyarakat itu mengambil contoh dari kita karena kita adalah PNS yang istilahnya saya ulang lagi ujung tombak masyarakat, kita yang tidur dengan masyarakat, kita yang sama-sama dengan masyarakat. Nah, mungkin dari cara sikap terus kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu termasuk daripada peran penting kita sebagai PNS. Istilahnya yang terpenting adalah kita tanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Mungkin begitu saja. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, Baik, teman-teman mungkin langsung ada yang dilanjut ya? Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Fikri. Oke, di sini saya perkenalkan diri dulu ya, Pak Ellen. ya baik. Perkenalkan, nama saya Andi Wadia Friandika dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Langsung saja Bapak, di sini saya akan mengajukan pertanyaan yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai bela negara ke dalam program-program pelayanan publik di Kelurahan Amban, di Kelurahan Bapak itu sendiri. Terima kasih Bapak. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini tantangannya yang kita hadapi Iya Bapak. di tingkat kelurahan dalam konteks bela negara ya. Iya Bapak. Baik ya. Tantangan utama adalah yang pertama adalah keterbatasan pemahaman sebagai aparatur yang masih menganggap bela negara ini sebatas militer. Yang tadi saya sampaikan bahwa mereka masih menganggap bahwa kalau bela negara ini kita harus pegang senjata, kita harus berperang. Tapi kan tidak. Konteksnya kan bela negara ini kan ada banyak. Bukan hanya kita istilahnya pegang senjata terus berperang itu disebut bela negara. Kemudian yang kedua, keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang bersifat nasionalisme sering tidak maksimal. Kemudian yang berikut, perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih banyak terpapar dunia digital. Kalau saya bisa katakan, kebanyakan main media sosial, mungkin TikTok atau Facebook, scrolling hal-hal yang istilahnya tidak apa bermau nasionalisme, tetapi ya kita lebih banyak melihat negara luar punya istilahnya apa namanya konten-konten. Seharusnya kan kita harus istilahnya menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi ini untuk berdalam wawasan kita tentang Indonesia sendiri. Dan mungkin yang selanjutnya ancaman informasi hoax yang mengerus rasa percaya kepada pemerintah. Apa istilahnya banyak berita-berita yang muncul sehingga masyarakat itu tidak percaya kepada kami pemerintah. Mungkin itu sih tantangan-tantangan yang selama ini mungkin terjadi di tingkat kelurahan. Mungkin terima kasih begitu saja. Oke, terima kasih Pak Ellen atas jawabannya. Ya baik. Yap, baik. Jadi memang untuk pengaruhnya sendiri mungkin ya Pak, terkait tantangan-tantangan ini, pertama dari pola pikir yang memang sudah berubah, karena kita Ya, pemerintah benar. juga ada batasan anggaran, belum lagi Ya, ada berita hoax yang betul. memframing bahwa pemerintah itu selalu jahat dan sebagainya seperti Iya, itu. benar. Itu yang sekarang terjadi.
Iya, memang terasa sih Pak sebenarnya. Ya, Walaupun kami memang baru CPNS pun, kami pun kadang memposisikan diri pun masih bingung. Sehingga maka dari itu iya kami betul. ingin mendengar masukan-masukan, apalagi di tingkat kelurahan sendiri, seperti Bapak bilang tadi, adalah ujung tombak yang bertemu langsung ke masyarakat Iya. seperti itu. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Mungkin Bapak, apakah sebetulnya? Ya, silakan Mas Zul. Ya, perkenalkan Bapak, saya Zulfikar, saya kebetulan dari Pusat Kementerian Pertanian. Ya, Mungkin menanggapi sedikit dari yang tadi Bapak ya, tantangan juga kan. Pasti kan nanti akan ada tindak lanjut dari Bapak sendiri untuk menangani dari mungkin ada strategi atau cara yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan yang kan juga keterbatasan mulai tergiurnya dari anak-anak muda yang terpengaruh dengan sosial media. Mungkin dari Bapak sendiri, adakah solusi konkret atau mungkin solusi atau sekedar gagasan atau mungkin strategi yang Bapak mungkin bisa lakukan untuk menangani tantangan tersebut ya? ya baik. Masih ada lagi atau cuma itu aja, Pak? Ya, sepertinya itu Pak. Jadi mungkin Ya, ide ataupun gagasan yang coba Bapak terapkan mungkin, sehingga menjawab tantangan-tantangan tersebut. ya baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab terkait dengan solusi ya, solusi dalam hal tadi, dalam hal yang pertanyaan yang tadi. Mungkin yang pertama adalah kalau di tingkat kelurahan yang sering kita lakukan untuk istilahnya eh, menghadapi hal semacam tadi adalah yang pertama adalah kita koordinasi bersama dengan lintas sektor ya, itu dari pihak kepolisian ada, dari pihak apa TNI ada, dan juga dari pokoknya pihak-pihak terkait ya, yang disebut lintas sektor. Itu biasa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya memupuk solidaritas antara masyarakat sehingga tidak ada perpecahan. Saya ambil contoh kegiatan kerjasama gotong royong, kita mungkin bersihkan jalan apa begitu. Kemudian kita buatlah kegiatan sosialisasi, sosialisasi tentang mungkin narkoba dan apa namanya eh, miras, dan kemudian pembinaan anak-anak muda melalui Karang Taruna di tingkat kelurahan. Kita membentuk kelompok Karang Taruna untuk eh, kegiatan-kegiatan besar seperti 17-an atau ada kegiatan lomba-lomba yang berkaitan tentang hari-hari nasionalisme. Kita adakan kegiatan-kegiatan besar sehingga masyarakat atau pemuda yang berada di sekitaran kelurahan kami, mereka lupa tentang hal-hal yang istilahnya berbau hoax, berbau radikalisme. Kemudian yang berikut, kita memanfaatkan media lewat apa namanya Facebook kelurahan, Instagram untuk memposting hal-hal yang penting, hal-hal yang istilahnya tidak memprovokasi, tidak menimbulkan kegaduhan. Ada berita hoax, kita langsung masuk lewat media dan istilahnya apa namanya memanfaatkan media untuk berbagi hal-hal yang tidak menimbulkan berita hoax dan masalah di internal kita kelurahan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik, baik Pak Alhen. Jadi memang implementasinya secara langsung ya Pak. Nah, Ya, karena tadi tuh disinggung nih Pak kebetulan terkait isu-isu kontemporer pada bela negara sendiri yang kami pelajari juga eh, menyangkut terkait narkotika, miras, lalu hoaks itu sendiri, dan ini isu-isu kontemporer yang memang tidak bisa terpisahkan dari sebagai ancaman dari bela negara ancaman. itu sendiri mungkin ya Pak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait isu kontemporer itu sendiri. Izin mungkin saya mau bertanya ya Bapak terkait isu kontemporer itu sendiri. Eh, Sebelumnya selamat malam Bapak di sana. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Salsabila Keswara dari Sekretariat Badan PPSDMP. Izin Bapak bertanya mengenai gimana sih langkah yang dilakukan Bapak atau kelurahan untuk mencegah ancaman tersebut seperti narkoba, radikalisme, atau hoax. Makasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung menjawab ya, bagaimana caranya agar kita istilahnya mengantisipasi hal yang bersifat pertanyaan yang tadi ditanyakan. Mungkin saya menjelaskan bahwa tadi kita pihak kelurahan lebih
istilahnya membangun suatu pandangan kepada masyarakat atau pemuda di kelurahan kami lewat tadi yang saya sampaikan. Kita buatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda untuk istilahnya kalau kalau kita lihat kan di zaman sekarang banyak pemuda yang istilahnya tidak peduli dengan apa namanya kegiatan-kegiatan nasionalisme. Mereka lebih mementingkan apa yang mereka pikir, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Rasa. Makanya lewat kelurahan yang tadi saya sampaikan bahwa kita aktifkan kegiatan sosial yang tadi gotong royong, terus apa namanya kita buatlah kegiatan-kegiatan yang berbasis bela negara. Contoh yang tadi seperti saya sampaikan, kita bikinlah sosialisasi tentang bahaya narkoba, bahaya miras, dan kemudian apa memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang baik sehingga apa pemuda yang istilahnya bukan kita bilang tidak nasionalisme tidak, tapi lebih fokus ke hal-hal yang lain, mereka lebih tertarik. Contohnya buatlah kegiatan misalnya futsal atau gawang mini untuk kita mengajak mereka bahwa lewat kegiatan ini kebersamaan kita ada, karena kegiatan itu bukan berarti kita buat kegiatan itu untuk mencari juaranya tidak, tetapi kegiatan itu kita buat untuk kebersamaan kita dalam tadi membentuk karakter kita agar kita cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, oke. Jadi memang diarahkan ke arah-arah yang lebih positif mungkin ya, Pak? Ya, Baik, seperti itu. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bapak, Iya. perkenalkan nama saya Atfa, ya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mungkin saya mau bertanya Pak, di Kelurahan Amban, untuk menumbuhkan kesadaran bela negara melalui kegiatan sosial yang inklusif, mengingat karena keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat itu berbeda-beda ya Pak. ya. Itu apa saja Pak? Coba suaranya kurang ini, coba bisa. Bagaimana di Kelurahan Amban ini untuk menumbuhkan kesadaran bela negara melalui kegiatan sosial yang inklusif, mengingat karena kan kebudayaan Indonesia itu dan latar belakang masyarakat itu kan berbeda-beda Pak. Ya, Ya, jadi mungkin di tengah keberagaman mungkin Pak, gimana cara Pak Alhen untuk menyatukan masyarakat, tingkatan masyarakat untuk menumbuhkan bela negara itu sendiri? ya baik, terima kasih. Mungkin yang dilakukan tadi saya sampaikan, terutama kita sebagai kelurahan adalah kita memberikan pelayanan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Jadi kalau kita memberikan pelayanan, kita tidak lihat orang ini lurus atau keriting, tetapi ya, kita berikan pelayanan semua sama, tidak Betul. tanpa membedakan saya ini orang Papua, dia ini orang Jawa atau orang Sulawesi. Kita harus memberikan pelayanan dan yang istilahnya sama, tidak boleh ada perbedaan. Kemudian yang berikut adalah kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Misalnya contoh, ada kegiatan di masjid ya kita hadir, membuktikan bahwa kita ini adalah satu, bukan beda-beda. Begitupun juga ada kegiatan di yang gereja atau yang lainnya kita hadir. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa melibatkan semua istilahnya stakeholder yang ada tanpa membeda-bedakan. Ada kegiatan ya kita undang semua, dari pemuda gereja, pemuda masjid, dan pokoknya pemuda dan lain-lain kita harus undang, kita sama-sama, sehingga tadi yang saya sampaikan rasa nasionalisme dan cinta mereka itu kepada pemerintah dan juga negara ini ada. Jangan macam kita buat satu kegiatan atau kita memberikan pelayanan, contoh, dia ini rambut lurus, kulit putih, udah tahan saja dulu, tidak boleh begitu. Itu kan tidak. Nah, dari pelayanan yang kita berikan, disitulah ada rasa istilahnya nilai yang plus untuk Betul. masyarakat sehingga menimbulkan tadi cinta kepada negara itu. Terima kasih. Oke, siap. Jadi memang kembali lagi ya Pak, Iya, netralitas dan memang kita melayani siapa saja sebagai abdi negara. Baik, teman-teman, sepertinya ini ada yang raise hand, Pak. Silakan Mbak Fitri ya, baik. dipersilakan. Mbak Ellen. Oke, selamat malam Pak Alhen. Selamat malam. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Ellen. Saya CPNS Kementerian Pertanian. Untuk saat ini penempatannya di Museum Tanah dan Pertanian di Ya, Bogor. Saya mau bertanya sih Pak tentang akhir-akhir ini tuh ada beberapa kasus atau isu di berita gitu ya. Kalau ya, misalnya ASN itu terjerat kasus narkoba. ya. Nah, menurut Pak Alhen sendiri, bagaimana tanggapannya terkait isu tersebut? Karena kita tahu bahwa narkoba itu sangat menyalahi Iya, benar. ideologi Pancasila seperti itu ya, Pak ya. Ya, Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Sementara kita sebagai ASN itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti itu, Pak. benar itu ya, benar.
Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, karena mengikuti perkembangan yang ada. Jadi mungkin di sini saya jelaskan tuh begini. Dalam kita istilahnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada dua hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah otak kita, yang kedua adalah perut kita. Ini pasti sudah connect. Nah, mungkin begini, kalau kita berpikir sesuai dengan otak kita, pasti hal-hal tersebut yang istilahnya berbau korupsi dan narkoba itu, pasti kita bisa istilahnya mengambil langkah untuk bagaimana caranya kita menghindar dari itu. Tetapi kalau kita berpikir masalah perut kita, ya tadi saya bilang pada dua hal, pemikiran dengan perut. Dimana kalau perut ini lapar kita harus makan. Ya betul kan kalau tidak salah begitu. Jadi di Betul sini Pak, betul. jadi ini saya jawab sederhana saja. Jadi kalau kita berpikir tentang perut kita, otomatis apa yang kita lakukan berdasarkan dengan isi perut kita. Kita lapar, kita haus, akhirnya apa? Kita korupsi, ini kan berdasarkan perut, dan ini kemudian kita korupsi, kita narkoba, kita tidak tahan diri apa. Tapi kita kalau berpikir secara logika yang baik, saya pikir mungkin hal itu kita bisa hindari. Oh, kita mau istilahnya mau coba untuk korupsi, kita berpikir tidak boleh ini, kalau korupsi nanti kita masuk penjara. Tapi kalau perut ini sudah lapar ya, kita sikat saja. Ujung-ujungnya juga masuk. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada pemikiran yang ini menurut pemikiran saya, bukan pemikiran para ahli atau apa, ini menurut pemikiran saya sendiri, bahwa kita lebih mengutamakan yang tadi, Pancasila ideologi negara. Di situ jelas Pancasila 1 sampai sila ke-1 sampai sila ke-5 itu kan jelas. Utamakan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu kalau kita rajin berdoa apa kan, hal-hal itu pasti dihindari. Tetapi lawan dari itu yang tadi, keinginan kita, rasa lapar kita, rasa haus kita, akhirnya ya yang tadi saya sampaikan, kita pentingkan perut atau otak kita. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik. Betul, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Saya sangat setuju dengan insight-nya, pemaparannya. Jadi, sebagai ASN itu kita harus menyeimbangkan antara pikiran kita dan keinginan dalam diri Ya, kita. Seperti itu ya, benar Pak. itu. Harus Sangat semuanya tepat. balance agar semua cita-cita bangsa yang kita wujudkan melalui bela negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila bisa terwujud seperti itu ya, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak, Itu yang pemaparannya. tadi saya sampaikan, kalau kita berpikir tentang rasa lapar kita, rasa haus kita, pasti kita lupa. Iya, betul Harus kita sekali. makan. Tetapi kalau kita Iya. bisa manage otak kita untuk berpikir yang baik, sabar dulu, tidak boleh lakukan itu. Mungkin seperti kembali kepada cara berpikir masing-masing orang dan cara berperilaku masing-masing kita sebagai ASN. Terima kasih. Terima Baik. kasih, Pak. Baik, jadi memang buat teman-teman juga, jadi pemahaman ini sangat sederhana sebenarnya, cuman Sederhana. ternyata sangat mendalam, di mana Hmm. memang diberikan nasihat oleh Pak Alhen juga bagi kita semua. Ya, yang penting kita harus membedakan antara ya menggunakan otak, apalagi jangan sampai menggunakan perut, karena Iya, pasti betul. akan menjadi rakus terus-menerus seperti Iya. itu. Itu perumpamaan yang sangat dalam sebenarnya, Pak, tapi disampaikan dengan sederhana. Mungkin karena mungkin sedikit sudah di penghujung sebenarnya, Pak, terkait podcast ini sendiri. Mungkin saya tutup dengan satu pertanyaan terakhir mungkin teman-teman. Iya, baik. Ya, baik. Suara saya kedengaran? Mohon maaf Mbak Julia, kecil sekali. Izin sekarang suara saya kedengaran? Ya. Kedengaran tapi mungkin harus sedikit teriak Mbak Julia. Ini salah satu jagoan Papua kita juga nih Pak, kebetulan. Kalau Baik, anak selamat Papua tuh malam. suaranya tuh besar, jadi harus bisa lantang. dulu. Suara besar, cuma ini kayaknya headsetnya ini. Silakan, iya. silakan. Ya, Mbak Julia. baik. Selamat malam. Izin Bapak, saya salah satu warga kelurahannya Bapak. Ya, luar biasa. Iya, Ya, siap. saya Julia, CPNS Kementan, penempatan di BRNP Papua Barat. Terima kasih Bapak untuk paparannya. Setidaknya teman-teman kita akhirnya punya gambaran bagaimana implementasi bela negara di kelurahannya Bapak. Yang pertanyaan terakhir kami, bukan pertanyaan sebenarnya. Kira-kira pesan-pesan dari Bapak Lurah untuk kami, CPNS Kementan yang sedang melaksanakan latsar saat ini. Ya, Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya. Jadi terima kasih juga karena di sini saya diberikan untuk memberikan pesan-pesan untuk teman-teman ya yang latsar. Ya baik, mungkin pesan saya, jadilah PNS yang berintegritas, disiplin, dan profesional. Ingat bahwa kalian ini adalah abdi negara, bukan hanya sekedar pekerja atau hanya latsar saja terus habis. Titik awal untuk pembentukan karakter ini dari latsar ini, sehingga kedepannya di setiap tugas yang saya berpesan adalah
Pertama adalah tanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian cinta akan tanah air, rela berkorban, dan juga serta menjunjung tinggi rasa solidaritas, solidaritas dalam bentuk nyata, seperti tadi bela negara ya, karena kita sebagai ASN kita harus tunjukkan hal-hal yang baik untuk masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat itu kepada negara itu timbul. Jangan sampai, saya ambil contoh ya, jangan sampai karena kita ASN tidak netral timbullah konflik. Ada yang ingin pisah dari negara lah, ada yang ingin berdiri sendiri, itu kan tidak boleh. Jadi pesan saya tadi berintegritas, disiplin, profesional dalam memberikan pelayanan. Terima kasih. Oke, baik Pak Alhen. Jadi memang mungkin saya kutip sedikit Pak Alhen, izin, di mana memang kita diharapkan untuk menjadi ASN yang berintegritas, disiplin, serta profesional dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada pelayanan kita, tentunya harus cinta tanah air, rela berkorban, dalam artian memang dalam keseharian kita, karena mengingat kita adalah abdi negara itu sendiri. Yang terakhir adalah rasa solidaritas yang memang diwujudkan secara nyata. Seperti itu. Terus yang satu lagi, jangan pentingkan perut. Itu yang penting. Jangan pentingkan perut, teman-teman. Jadi memang kembali lagi kita harus berpikir kembali sebelum melakukan hal-hal buruk. Terlebih lagi hal-hal yang bisa berdampak ke banyak orang, bukan hanya diri kita. Jadi jangan utamakan perut. Utamakan otak dulu nih guys. Karena yang masuk pasti sama aja ya Pak. Iya betul. Ya. Saya pikir ini kita punya calon-calon dasar ini semua orang-orang hebat. Amin. Bahkan ini lebih pintar dari saya. Jadi ya kalau memang ada yang mungkin saya tidak sempat ini atau ada keliru ya bisa kita sama-sama perbaiki. Terima kasih. Baik Pak Alhen. Mungkin nanti ke depan kita berharap juga ada singgungan-singgungan atau mungkin kolaborasi ke depannya. Apalagi dari kelurahan, baik kami secara Kementerian Pertanian juga mengharapkan ke depan untuk kebaikan semua. Seperti itu ya Pak. Izin Bapak dan teman-teman sekalian, saya tutup dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada kesempatan, bolehlah kita ke Manokwari. Iya. Cakep. Itu ada si Julia di Manokwari itu datang saja. Iya, nanti boleh ingin ke sana Bapak. Baik teman-teman dan Pak Alhen, justru kami mengirimkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya, apalagi ini weekend dan mengganggu waktu istirahat Pak Alhen. Tapi kami justru senang mendapatkan ilmu-ilmu baru, apalagi nasihat juga untuk kami para CPNS dan abdi negara muda. Sekian kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu Pak Alhen. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak mungkin izin kita mau minta sedikit salam bela negara boleh? Boleh. Boleh. Jadi tangan kanannya dikepalkan seperti ini. Ya. Nanti mungkin abang-abangnya dari Mas Rifki kali ya? Oh boleh Mbak Elan aja. Oh aku aja. Oke. Silakan. Nanti saat saya bilang salam bela negara, semuanya langsung menjawab salam bela negara. Baik, seperti itu aja. Ya, kita mulai. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Alhen.